Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu dosen Robiatul Adawiyah, Magister Agama. Aku dosen pengampu pemikiran pendidikan agama Islam. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang pemikiran dan biografi Yusuf Al-Qaradawi. Yusuf Al-Qaradawi lahir di Saf Turab, Kairo, Mesir pada tahun 9 September 1926. Beliau adalah seorang cendekiawan muslim yang berasal dari Mesir. Beliau juga dikenal sebagai mujtahid pada era modern. Selain sebagai seorang mujtahid, ia juga dipercaya sebagai seorang majelis fatwa. Beliau lahir di sebuah desa yang kecil yang bernama Saf Turab, di tengah delta Sungai Nil. Pada usia 10 tahun, beliau sudah mencapai hafalan Al-Quran pada 30 juz, yang menamatkan pendidikan di Ma'had Tahtaha dan Ma'had Tasanawi. Imam Al-Qaradawi melanjutkan ke Universitas Al-Azhar pada Fakultas Usuluddin, dan beliau lulus pada tahun 1952. Gelar doktornya baru ia peroleh pada tahun 1972. Sebab keterlambatan meraih gelar doktor karena dia sempat meninggalkan Mesir akibat kejamnya rezim yang berkuasa saat itu. Terpaksa menuju Qatar pada tahun 1961, dan di sana disempatkan mendirikan Fakultas Syariah dan Universitas Qatar. Beliau juga mendirikan Pusat Kajian Sejarah dan Sunnah Nabi. Ia mendapatkan kewarganegaraan Qatar dan menjadikan Doha sebagai tempat tinggalnya. Beliau pernah mengenyamkan pendidikan penjara sejak dari muda. Saat beliau ke Mesir dipegang Raja Farouk, dia masuk Bui tahun 1949. Saat umur masih 23 karena keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwatul Muslimin. Pemikiran beliau, Yusuf Al-Qaradawi, terdapat pendidikan Islam, yakni Yusuf Al-Qaradawi seorang pemikiran Islam kontemporer keberbangsaan Mesir, menunjukkan angka perbandingan yang menyangkut ayat-ayat berdimensi ta'ubid dan ayat-ayat yang berdimensi tauhid. Banyak orang yang mengenal Yusuf Al-Qaradawi dengan pemikiran Islaminya yang cemerlang demi kemajuan pendidikan Islam. Kita bisa mengenal pemikiran salafiyahnya, yakni pemikiran salafi di sini ialah dijelaskan bahwasanya kerangka berpikir manhaj fikri yang tercerminkan dalam pemahaman generasi yang terbaik dari umat. Dengan pedoman hidayah Al-Quran dan menuntut Nabi, kriteria manhaj salafi yang benar adalah suatu manhaj yang secara global berpijak pada beberapa prinsip. Yang pertama, berpegang pada nas-nas yang maksud atau yang suci, dan yang kedua, mengembalikan masalah-masalah mustahihat, dan yang ketiga, memahami kes furuk atau kecilnya dan juz'i yang tidak berprinsip. Dan berlanjut, Menurut Yusuf Al-Qaradawi bahwa pendidikan Islam adalah pendidikan manusia seutuhnya, akan tetapi akal dan hatinya, rohani dan jasmani, akhlak dan keterampilannya. Ada lagi tujuan pendidikan Islam menurut Yusuf Al-Qaradawi. Ada juga, yakni tentang pemikiran Yusuf Al-Qaradawi. Secara garis besar, tujuan pendidikan menurut Yusuf Al-Qaradawi yakni ada dua. Yang pertama, menciptakan manusia-manusia yang siap mengurangi kehidupan dalam bergarisan situasinya. Dan yang kedua, mempersiapkan peserta didik untuk mampu hidup bermasyarakat dalam aneka ragam gejolaknya. Ada lagi di antara materi-materi pendidikan yang dapat menghantarkan manusia untuk mewujudkan tujuan di atas. Untuk yang pertama,
al-imaniyah, dan yang kedua al-kulukiyah, dan yang ketiga jismiyah, dan yang keempat al-alqiliyah, dan yang kelima an-nafsiyah, dan yang terakhir yakni al-jinisiyah. Berikut metode Yusuf Al-Qaradawi, yakni dalam buku pendidikan Islam yang Madrasah Hasan al-Banna, Yusuf Al-Qaradawi mengemukakan sebuah metode pembelajaran sebagai berikut. Cara pelaksanaan yang bermacam-macam, bersifat pribadi atau bersifat kelompok, bersifat teoritis atau yang bersifat praktis, bersifat pemikiran atau yang bersifat perasaan, bersifat perintah atau yang bersifat larangan. Yang mana ada 3 metode pendidikan yang telah ditawarkan oleh Yusuf Al-Qaradawi. Yang pertama yakni ceramah, yang kedua seminar, yang ketiga diskusi dan pendekatan pribadi. Untuk yang keempat menghafal, dan kelima mengulang-ulang bacaan, atau yang terakhir yakni syair-syair atau menyanyikan lagu dengan kata per kata. Berikut karya Yusuf Al-Qaradawi, yakni ada 4. Yang pertama, Yusuf Al-Qaradawi telah menulis berbagai buku dalam berbagai bidang keilmuan Islam, seperti bidang sosial, dakwah, fikih, demokrasi, dan lain sebagainya. Yang pertama yakni karya pertamanya bidang fikih dan usul fikih, dan yang kedua ekonomi Islam, dan yang ketiga pengetahuan tentang Al-Quran dan As-Sunnah dari Al-Qaradawi. Untuk yang terakhir yakni akidah Islam. Untuk kesimpulannya yakni setelah kita menelaah dan menjumpai beberapa kaidah yang dikemukakan dan menjadikan beberapa karya oleh Yusuf Al-Qaradawi, kita dapat mengambil kesimpulan dari beberapa permasalahan di atas, bahwasanya Yusuf Al-Qaradawi sangat berperan dalam pendidikan agama Islam, karena dengan pola pemikiran kontemporernya, beliau juga yang membuat beberapa siklus dari keilmuan Islam yang beliau dapatkan, sehingga kita bisa mengambil beberapa keilmuan yang sudah telah ditelaah oleh beliau, yakni Yusuf Al-Qaradawi. Karya yang dominan yang bisa dijadikan kita untuk iktibar adalah pemikiran, yang dimana pemikiran adalah hal yang penting yang harus kita budayakan. Pemikiran adalah sebagian dari budaya, dan kebudayaan merupakan frekuensi dari pemikiran dengan kesepakatan kita bersama untuk menjadikan keilmuan kita menjadi lebih banyak dan luas. Terima kasih. Mungkin ada penjelasan saya yang kurang atau masih mengganjal. Saya selaku materi di sini, saya memohon minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.